Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bu Yuni akan menjelaskan mengenai KPK dan FPB. Bagaimana cara menentukan KPK dan FPB? Cara menentukan ada bermacam-macam, minimal ada 2 macam, yaitu dengan menggunakan kelipatan dan juga menggunakan pohon faktor. Ini Bu Yuni pada hari ini akan menjelaskan bagaimana cara menentukan KPK dari suatu bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Coba perhatikan yang ada di contoh ini, contoh nomor 1. Bu Yuni ada soal, tentukan KPK dan FPB dari bilangan 12 dan 36. Caranya yang pertama, kita menggunakan pohon faktor ya. Kita tulis dulu bilangan 12, kemudian dikasih tanda seperti ini. Bilangan 12 bisa dibagi 2 enggak? Kalau bisa ditulis ini 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 bisa dibagi 2? Bisa. 6 bagi 2, 3. 3 masih bisa dibagi lagi tidak? Tidak, berarti stop, berhenti sampai di sini. Kemudian Bu Yuni, kalau 12 dibagi 1 boleh enggak? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Yang bisa dibagi 1 hanya bilangan ganjil. Bilangan 5, 3, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Jadi ini minimal 2 dulu. 2, kalau enggak bisa dibagi 2 dibagi 3. Ya, karena bisa dibagi 2 terus. Sampai enggak bisa dibagi lagi. Ini namanya faktor prima, yang Bu Yuni bulat-bulat ini namanya faktor prima. Dari faktor prima ini nanti bisa membentuk faktorisasi. Ya, ini dari bilangan 12 ya sudah selesai. Kemudian bilangan yang 36. 36 bisa dibagi 2, bisa. Berapa? 36 dibagi 2, 18. 18 bisa dibagi lagi, bisa. Berapa? 18 dibagi 2 berapa? 9. 9 masih bisa dibagi? Bisa. Bisa dibagi 2 tidak? Tidak. Dibagi 3? Bisa. Berarti 9 dibagi 3, 3. 3 sudah tidak bisa dibagi lagi, stop. Berarti ini faktor primanya 2, 2, 3, dan 3. Setelah kita mencari seperti ini, pohon faktornya sudah selesai, kita tulis faktorisasinya. Faktorisasi dari 12. 2-nya ini ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Enggak ada pangkatnya Bu Yuni, enggak, karena di sini 3-nya cuma 1. Kemudian faktorisasi dari 36. 2 pangkat 2. Nih 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sudah? Yang ini namanya faktorisasi. Faktorisasi dari 12 dan faktorisasi dari 36. Oke, sudah ketemu. Kemudian bagaimana cara menentukan KPK? Nih, KPK itu apa sih? Faktor kelipatan persekutuan terkecil. Faktor kelipatan persekutuan terkecil. Cara menentukan KPK yang perlu anak-anak ingat adalah ini. Bu Yuni tulis di sini, kemudian Bu Yuni kasih kotak ini. Ini anak-anak harus ingat sampai kapanpun. Sampai nanti kamu SMP, SD kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1, 2, 3, SMA kelas 1, 2, 3. Cara menentukan KPK seperti ini. Ini rumus ini tidak usah jangan sampai lupa. Ya, ini harus diingat-ingat terus. Bahwa cara menentukan KPK adalah bilangan yang sama, pangkat terbesar dikalikan bilangan yang tidak sama. Oke, berarti KPK itu semuanya ikut. Yang ada di faktorisasi ini semuanya ikut. Tetapi kalau ada bilangan yang sama, kemudian pangkatnya ada yang besar, ada yang kecil, kita ambil yang besar. Jadi KPK dari 12 dan 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa sih? Berarti 2-nya ping 2. 2 kali 2 dikalikan 3 pangkat 2. 3-nya ping 2. 2 kali ya. 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 2 itu 9. 4 kali 9 36. Ini ketemu KPK-nya. Kemudian FEB-nya berapa? Oke.
Oke, kita ingat lagi FVB, rumusnya, cara menentukan FVB. FVB adalah bilangan yang sama pangkat terkecil. Bilangan yang sama pangkat terkecil. Bilangan yang tidak sama ikut enggak Bu Yuni? Tidak. Ya, jadi bilangan yang sama tidak ikut. Kalau KPK baru ikut, kalau FVB enggak ikut. Kalau FVB hanya bilangan yang sama pangkat terkecil. Ini dari faktorisasi 12 dan 36, bilangan yang sama berapa? 2 pangkat 2, sama, ditulis salah 1, berarti FVB-nya 2 pangkat 2, pilih salah 1, dikalikan 3. Ini 3 pangkat 2 sama 3, berarti yang ikut 3-nya. 3 pangkat 2 enggak ikut. Kalau 3 pangkat 2 nanti ikutnya KPK. Oke. Jadi FVB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. 2-nya peng 2. Kemudian kali 3. 4 kali 3, 12. Berarti FVB dari bilangan 12 dan 36 adalah 12. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan KPK dan FVB dari 45 dan 70 misalnya. KPK 45 dan 70. Tentukan KPK dan FVB-nya. Oke, kita gunakan pohon faktor lagi. Kita tulis seperti ini. 45 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Bisa dibagi 3? Bisa. Berapa 45 dibagi 3? 15. 15 bisa dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 3? Ini 3. 15 bagi 3, 5. 5 dibagi lagi ke bawah? Tidak, karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Oke, ini faktor prima, namanya yang ini faktor prima. Kemudian yang 70, kita cari yang 70. 70, turun ke bawah, bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 35. 35 bisa dibagi 2 tidak? Tidak bisa. Bisa dibagi berapa? 3? Tidak bisa. Bisa dibagi berapa? 5. Di sini 7. Ini yang Bu Yuni bulat-bulat ini adalah faktor prima. Kemudian kita tulis faktorisasinya di sini. 45 sama dengan 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Yang 70 2 kali 5 kali 7. 2 kali 5 kali 7. Oke. Berapa KPK-nya? Berapa KPK-nya? Tulis di sini. KPK. Bilangan yang sama, ayo diingat-ingat KPK tadi. Bilangan yang sama pangkat terbesar dikalikan bilangan yang tidak sama. Dari faktorisasi ini, dari faktorisasi 45 dan 70 ini, bilangan yang sama mana? Tulis dulu. 5 ditulis. Kali berapa? Kali 3 pangkat 2. Kali berapa? Kali 2 kali 7. Ingat-ingat, kalau KPK itu semuanya ikut. Oke, ini 5. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2 loh ya. 3-nya 2 kali. 3 kali 3. Terus dikalikan ini, tambah ini lagi. 14. Sama dengan 5 kali 3 15 kali 5 45 kali 14. Berapa 45 kali 15 kali 14? Oke. 0 nyimpen 2. 14 4 kali 4 16 18.
Ini kali ini 5, ini kali ini 4. 0, 3, 6. 630. Kemudian berapa FVB-nya? Berapa FVB-nya? FVB-nya tulis di sini. FVB-nya tulis di sini ya. Nih di sini FVB-nya. Kita lihat di sini. Bilangan yang sama berapa yang ini? Faktorisasi 45 dan 70. Yang sama hanya bilangan 5. Berarti ya sudah FVB-nya 5. Oke, mudah sampai di sini anak-anak. Oke. Untuk sementara itu dulu ya, nanti Bu Yuni ulangi lagi kapan-kapan sedikit-sedikit, yang penting anak-anak paham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.